welcome back to our Halo, podcast. guys. Selamat datang di podcast Ngobrol Pintar Tapi Santai. Di episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting khususnya bagi kita sebagai mahasiswa, yaitu tentang manajemen Islam menurut Sebia Rizka dan kawan-kawan. Topik ini menarik karena tidak hanya membahas bagaimana cara mengatur organisasi atau pekerjaan, tetapi juga bagaimana menjalankannya sesuai dengan nilai-nilai Islam. Selama ini, kita sering mempelajari manajemen dari sisi teori umum, seperti perencanaan, strategi, dan pencapaian target. Namun, dalam manajemen Islam ada nilai tambahan yang menjadi pembeda nih, yaitu orientasi pada keberkahan dan tanggung jawab kepada Allah, bukan hanya kepada manusia. Nah, supaya pembahasannya lebih jelas dan runtut, hari ini aku ditemani oleh Salma dan juga Resa yang akan membantu menjelaskan konsep-konsep pentingnya. Oke, kalau gitu sebelum kita masuk lebih dalam nih, penting bagi kita untuk memahami dulu pengertian dasarnya. Karena tanpa memahami konsep awalnya, kita akan sulit membedakan antara manajemen Islam dan manajemen pada umumnya. Nah, Salma, bisa dijelaskan nih secara singkat apa yang dimaksud dengan manajemen Islam menurut Sebia Rizka dan kawan-kawan? Oke, baik. Jadi menurut Syed Bariska dan kawan-kawan tuh, manajemen Islam adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Artinya, semua aktivitas manajemen tidak boleh lepas dari prinsip syariat. Yang membedakan dengan manajemen pada umumnya adalah adanya orientasi tidak hanya pada keuntungan duniawi, tetapi juga pada keberkahan dan tanggung jawab akhirat. Nah, benar banget. Jadi, dalam menjalankan Islam itu, kita tidak hanya dituntut untuk mencapai target atau hasil tertentu, tapi juga memastikan bahwa prosesnya halal, jujur, dan sesuai dengan ajaran Islam. Oke, jadi bisa kita pahami ya bahwa manajemen Islam bukan hanya soal hasil, tetapi juga proses yang sesuai syariat. Kalau gitu, tentu ada konsep-konsep dasar yang menjadi landasannya dong. Nah, Resa, apa aja sih konsep utama yang ditekankan dalam manajemen Islam menurut Sebda, Rizka, dan kawan-kawan? Nah, di sini tuh ada beberapa konsep utama nih. Pertama, ada tauhid, yaitu keyakinan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan diawasi oleh Allah. Yang jadi dalam bekerja seseorang tidak hanya takut pada atasan, tapi juga memiliki kesadaran bahwa Allah selalu melihat. Yang kedua adalah ibadah, di mana setiap aktivitas manajemen bisa bernilai ibadah jika dilakukan dengan niat yang benar. Nah, selain itu ada juga konsep khalifah, yaitu manusia sebagai pemimpin di bumi. Artinya, setiap individu memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya dengan baik dan tidak merusaknya. Dan yang terakhir adalah keadilan, yang menjadi dasar dalam setiap pengambilan keputusan. Begitu, Naj. Oke, menarik banget nih ya. Jadi nilai tauhid dan tanggung jawab sebagai khalifah ini benar-benar menjadi pondasi dalam manajemen Islam. Sekarang nih, pertanyaannya, apakah fungsi manajemennya berbeda dengan teori umum yang kita pelajari selama ini, atau sebenarnya sama tetapi diberi nilai tambahan? Nah, sama, bagaimana sih penjelasannya? Secara garis besar itu sama Naj. Ada 4 fungsi manajemen. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning. Yang kedua yaitu pengorganisasian atau organizing. Yang ketiga ada pelaksanaan atau actuating. Dan yang keempat yaitu pengawasan atau controlling. Namun dalam Islam, setiap fungsi tersebut memiliki nilai tambahan. Begitu, Naj. Oke. Nah, di sini juga contohnya dalam perencanaan ya. Jadi nggak hanya nyusun strategi, tapi juga mempertimbangkan halal dan haramnya. Dalam perorganisasian, kita harus menempatkan orang sesuai dengan kemampuan dan berlaku adil. Dalam pelaksanaan, harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab juga dan kejujuran. Sedangkan dalam pengawasan, ada konsep bahwa pengawasan tidak hanya dari manusia, tetapi juga dari Allah.
Nah, kalau dilihat-lihat secara fungsi memang serupa ya teman-teman, tetapi nilai yang mendasarinya berbeda. Oke, kalau dilihat-lihat nih secara fungsi memang serupa ya, tetapi nilai yang mendasarinya berbeda. Nah, agar lebih jelas, kita masuk ke prinsip-prinsip manajemen Islam. Menurut Syekh Rizka dan kawan-kawan, prinsip inilah yang menjadi pedoman dalam praktiknya. Kalau begitu, apa saja sih prinsip utamanya? Bisa dijelaskan? Oke, nah itu ada 4 prinsip. Yang pertama yaitu ada amanah atau kepercayaan, yang artinya setiap tugas harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua yaitu sidik, artinya kejujuran. Sidik ini berarti tidak boleh ada manipulasi atau kebohongan dalam pekerjaan. Yang ketiga yaitu adil, memperlakukan semua pihak secara seimbang. Dan yang terakhir itu musyawarah atau syuro, yaitu pengambilan keputusan dilakukan secara bersama. Oke. Nah, selain itu ada juga prinsip transparansi dan akuntabilitas, di mana setiap keputusan dan tindakan harus dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang tidak kalah penting adalah efisiensi dan efektivitas, tetapi tetap dalam batasan syariat ya. Oke, berarti kalau dibandingkan dengan manajemen biasa, apa sih ciri khasnya? Ciri khasnya pada keseimbangan antara dunia dan akhirat. Jadi, nggak hanya ngejar keuntungan, tapi juga keberkahannya. Nah, selain itu juga manajemen Islam juga menekankan nilai moral dan etika. Misalnya tidak boleh melakukan kecurangan meskipun itu menguntungkan secara finansial. Dan yang menarik, hubungan kerja dalam Islam juga didasarkan pada nilai kemanusiaan, bukan hanya hubungan formal antara atasan dan bawahan. Nah, kalau kita aplikasiin nih dalam kehidupan sehari-hari, contohnya seperti apa tuh? Misalnya tuh dalam bisnis, seorang pengusaha tuh harus jujur dalam menjual produk, tidak mengurangi timbangan dan tidak menipu konsumen. Contohnya seperti itu. Nah, selain itu juga ada dalam organisasi kampus. Misalnya, saat mengerjakan tugas kelompok, setiap anggota harus bertanggung jawab dan tidak saling menyalahkan. Dan dalam dunia kerja nanti kita tuh harus bekerja secara profesional, disiplin, dan tetap menjaga nilai-nilai keislamannya. Oke, apa sih manfaatnya kalau kita menerapkan manajemen Islam ini? Manfaatnya tuh banyak banget ya. Di antaranya tuh ada menciptakan lingkungan kerja yang jujur dan adil, meningkatkan kepercayaan antara anggota, menghindari konflik dan kecurangan, dan mendapat keberkahan dalam pekerjaan. Selain itu juga membantu kita menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab dan disiplin. Oke teman-teman semuanya, dari pembahasan hari ini kita bisa simpulkan bahwasanya manajemen Islam menurut Syekh Rizka dan kawan-kawan ini bukan hanya soal mengatur pekerjaan, tapi juga tentang bagaimana kita menjalankan aktivitas dengan nilai-nilai keislaman. Nah, jadi intinya sukses dalam Islam itu bukan hanya tentang hasil, tapi juga proses yang benar. Dan yang paling penting, semua yang kita lakukan harus bisa dipertanggungjawabkan ya, bukan hanya kepada manusia, tapi juga kepada Allah. Oke teman-teman Betul. semua, semoga pembahasan hari ini bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye. Bye.